Pada video kali ini kita akan membahas tentang kala 3 persalinan. Kala 3 persalinan ini merupakan kala pengeluaran uri atau plasenta yang dimulai dari pengeluaran janin lengkap sampai dengan plasenta lahir lengkap dari dalam uterus. Pada tahap ini biasanya kontraksi bertambah kuat, namun frekuensi dan aktivitas rahim akan terus menurun. Plasenta bisa lahir secara spontan atau tetap menempel pada dinding uterus dan sehingga membutuhkan bantuan tambahan dari bidan atau tenaga kesehatan. Video pembelajaran kala 3 ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pertolongan persalinan kala 3 melalui manajemen aktif kala 3, yaitu pemberian suntikan oksitosin 1 menit pertama segera setelah bayi lahir, yang kedua melakukan PTT penegangan tali pusat terkendali, dan yang ketiga melakukan masase uterus segera setelah plasenta lahir. Fase awal pada asuhan pertolongan persalinan normal: menyapa klien sopan dan ramah, mengenalkan diri pada klien, menjaga privasi dengan menutup pintu atau tirai, memastikan tindakan yang akan diberikan, memastikan pelayanan atau pengobatan yang akan diberikan sesuai dengan indikasi atau jadwal tindakan, menjelaskan prosedur, tujuan, dan lama tindakan, memberi kenyamanan pada pasien saat dilakukan tindakan, memberikan kesempatan klien untuk bertanya, meminta persetujuan klien, dan menyiapkan alat. Menyiapkan alat dan bahan. Pertama, parteset di dalam wadah stainless yang tertutup berisi 2 klem Kelly atau klem koker, 1 gunting tali pusat, 1 benang tali pusat atau klem plastik, 1 kateter nelaton, 1 gunting episiotomi, 1 alat pemecah selaput ketuban atau klem setengah koker, 2 pasang sarung tangan DTT atau steril. Gulungan kapas basah menggunakan air DTT, tabung suntik 2,5 atau 3 mili dengan jarum IM sekali pakai 2 buah, oksitosin 1 mili 10 unit, larutan klorin 0,5% 2 liter, alat pelindung diri meliputi masker, kacamata, alas kaki yang tertutup, celemek plastik. Bahan-bahan lain yang dibutuhkan: handuk atau selimut untuk bayi 3-5 buah, penutup kepala untuk bayi, kantong plastik atau tempat plasenta, dan tempat sampah tertutup. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan hanya 1 bayi yang lahir atau hamil tunggal. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, menyuntikkan oksitosin 10 unit IM di sepertiga distal lateral paha. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, memegang tali pusat dengan 1 tangan pada sekitar 5 cm dari pusar bayi. Kemudian jepit tali pusat dengan klem pertama 3 cm proksimal dari pusar bayi dan pasangkan klem kedua pada tali pusat di sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Memotong dan mengikat tali pusat dengan 1 tangan, melindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril,
pada satu sisi, kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan pada wadah yang telah disediakan, bengkok atau wadah lain. Meletakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi dengan posisi dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dan dengan posisi kepala lebih rendah dari puting susu. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi pada kepala bayi. Membiarkan bayi kontak kulit ke kulit di dada ibu minimal 1 jam. Bagian besar bayi akan berhasil melakukan IMD dalam waktu 30-60 menit. Manajemen aktif kala 3 persalinan. Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu atau di atas simpisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk lain menegakkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, mengenakan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan PTT dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas. Apabila uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau suami atau anggota keluarga menstimulasi puting susu. Mengeluarkan plasenta. Bila saat PTT tali pusat menjulur bertambah panjang ke arah distal, maka melanjutkan dorongan ke arah kranial sehingga plasenta dapat dilahirkan. Ibu boleh meneran, tetapi tali pusat hanya ditegangkan. Jangan ditarik saat tidak berkontraksi. Sesuai dengan sumbu jalan lahir ke arah bawah, sejajar lantai, atas. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem sehingga berjarak 5-10 cm dari vulva dan melahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Melakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh. Minta keluarga menyiapkan rujukan, mengulangi tekanan dorsokranial dan PTT 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 menit, bayi lahir atau terjadi perdarahan, maka segera lakukan tindakan manual plasenta. Setelah plasenta tampak pada vulva, melahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorisasi sisa selaput, kemudian gunakan jari tangan atau klem ovum DTT atau steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Kemudian kita buka, kemudian menggunakan kasa kita lihat.
periksa apakah ada kotiledon yang tertinggal. Ya, ini ternyata kotiledonnya lengkap. Kemudian kita periksa juga pada bagian sisi koetal. Ya, yang tadi bisa kita ukur. Ya, kemudian di sini kita lihat tali pusat itu ada 2 arteri dan 1 vena. Nah, ini posisi dari insersi dari tali pusat ini adalah sentralis di tengah. Kita lihat diameternya. Nah, kemudian tebalnya. Setelah plasenta dinyatakan lengkap, kemudian kita taruh pada tempat plasenta. Rangsangan taktil atau masas uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masas uterus hingga uterus berkontraksi. Melakukan tindakan yang diperlukan, yaitu KBI atau kompresi aorta abdominalis, tampon, kondom kateter. Jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil atau masas. Kemudian kita melakukan pemeriksaan laserasi pada jalan lahir. Kita dengan menggunakan tangan kiri, kita mulai dari arah klitoris, kita lihat, kita buka, kita tutup, kemudian ke bawah juga kita tutup ke semua bagian perineum. Nah, bila ada perdarahan yang aktif, langsung kita lakukan penjahitan. Namun karena ini perdarahannya normal, sehingga kita langsung melakukan pemeriksaan plasenta. Plasenta diperiksa mulai dari bagian maternal terlebih dahulu. Kita lihat selaputnya ada enggak yang tertinggal. Kemudian kita buka, kemudian menggunakan kasa kita lihat, kita periksa apakah ada kotiledon yang tertinggal. Ya, ini ternyata kotiledonnya lengkap. Kemudian kita periksa juga pada bagian sisi koetal. Ya, panjang tali pusat kita ukur. Ya, kemudian di sini kita lihat tali pusat itu ada 2 arteri dan 1 vena. Nah, ini posisi dari insersi dari tali pusat ini adalah sentralis di tengah. Kita lihat diameternya. Nah, kemudian tebalnya. Setelah plasenta dinyatakan lengkap, kemudian kita taruh pada tempat plasenta. Memastikan kontraksi dalam kondisi baik, kemudian mengecek kandung kencing. Kandung kencingnya tidak penuh ataupun kosong. Ya, baik ya Ibu, ini. Kemudian ini saya singkirkan dulu. Kemudian saya mencelupkan kedua telapak tangan dalam larutan sodin untuk mencuci tangan. Kemudian dibilas dengan air DTT. Setelah itu, kedua tangan kita keringkan dengan tisu pengesat. Fase terminasi. Mengevaluasi hasil kegiatan, melakukan kontak kegiatan selanjutnya, memberikan umpan balik positif pada klien dan mengakhiri kegiatan, dan mendokumentasikan tindakan.